Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita segala tata cara peribadahan yang benar, yang sahih, yang baik, yang hari ini kita pelajari terkhusus pada bab mandi junub atau mandi besar, ya. Nah, pembahasan kelanjutan dari yang lalu adalah di dalam bab fikih mandi besar itu ada mandi besar yang yustahabbu li amalihi, disunahkan untuk dilakukan. Mandi besar yang disunahkan. Ya, saya cuma mereview saja. Yang pertama adalah ghuslul Jum'ah, mandi hari Jumat, ya. Disunahkan. Waktunya adalah dari subuh lah ya, subuh sampai dengan menjelang sholat. Mayoritas ulama mengatakan kalau sudah lewat sholat Jumat tidak menjadi sunnah muakkadah lagi, karena konteksnya adalah supaya kita berkumpul rame-ramenya wangi bersih. Konteksnya di sini di Jumatan. Kemudian ternyata ada hadis juga tentang suami yang menjadikan istrinya mandi wajib di hari Jumat. Iya. Jadi membuat istrinya jadi mandi wajib di hari Jumat. Ya, silakan diinterpretasikan sendiri macam mana pun caranya. Ya, nah itu. Yang kedua kemarin adalah mandi ghuslul idaini, disunahkan mandi di dua hari raya, Adha dan Idul Fitri. Terkecuali di hari raya itu hari Jumat, itu bisa satu paket. Mandinya satu, dapatkan dua keutamaan. Kayak kemarin kan kita sempat hari raya di hari Jumat, ya. Nah, kemudian yang tadi yang hari Jumat itu mandi batasnya sampai sholat Jumat. Lantas mandi yang paling afdal bagaimana? Mandinya adalah mustamiran lirrihabi ilal masjid li ada'il Jum'ah. Yang paling afdal itu sebelum berangkat ke masjid, mandi dulu, habis mandi rapi-rapi langsung jalan sholat Jumat. Itu yang paling afdal. Walaupun kadang-kadang kita terkendala dengan atmosfer dunia kerja kita yang tidak sama dengan negara Islam. Kita ini liburnya hari Ahad, ya, dengan agenda tertentu yang harus kita pertanyakan itu, ya. Adapun di negeri-negeri Islam hari Kamis Jumat liburnya, atau Jumat Sabtu. Jumat itu hari libur. Jumat itu hari libur di negara-negara Islam, ya. Nah, makanya mereka santai saja. Kadang-kadang ke masjid jam 9, jam 10 mandi dulu berangkat. Itu yang paling bagus, Pak. Kalau Jumatan itu yang mustamirah, ya, ma'adhihab ila masjid, berkelanjutan, habis mandi, berdandan, wangi-wangian, datang ke masjid. Itu yang paling afdal. Jadi kalau Bapak mau berangkat jam 11, ya mandi dulu jam 10.30, selesai langsung berangkat, ya. Dan kulturnya sebenarnya dari zaman Nabi, orang pergi Jumatan itu cepat. Makanya kalau kita di Mekah Madinah tuh, Pak, kalau Bapak berangkat jam 11 sudah jauh di depan. Kalau mau di dekat imam tuh mesti jam 8, jam 9. Ya. Dan memang di hari Jumat itu paling utama kita datang mubakiran, cepat. Makanya ada hadisnya, yang datang cepat mendapatkan unta merah, yang jam berikutnya mendapatkan sapi, yang jam berikutnya mendapatkan ayam, yang paling terakhir dapat telur. Kan ada hadisnya tuh, ya. Walaupun ini sudah diamalkan, kecuali lil khatib, kepada khatib.
Kalau khatib itu disunahkannya dia terakhir belakangan. Ya. Nah kalau kita ada sebagian yang lucu, jemaahnya bilang tunggu khatibnya naik dulu. Malah dia pula yang diutamakan ya. Nah seperti itu. Tadi yang kedua mandi 2 hari raya. Yang ketiga mandi ghuslu man ghassala maitan. Mandi besar bagi orang yang habis memandikan jenazah. Yang keempat ghuslul ihram. Mandi ketika yuridu an yuhrim li haji wal umrah. Orang hendak berihram ya, baik haji maupun umrah silakan mandi. Yang kelima mandi dukhulu Makkah. Mandi masuk kota Mekah. Yang keenam ghuslul wuquf bi Arafah. Mandi saat wukuf di Arafah. Ini 6 poin yang kita melaksanakan mandi yang disunahkan di dalam Islam. Nah sekarang kita bahas tentang teknisnya arkanul husli, rukun mandi. Ya, di dalam kitab fikih disebutkan la tatimmu haqiqatul ghusl al-masyru' illa bi amrayni. Kalau rukun ini tidak terpenuhi, hakikat mandi sesuai syariat tidak dipenuhi. Makanya harus ada rukun ini. Dan ternyata Bapak Ibu, rukun mandi wajib itu tak banyak. Cuma bi amrayni, dalam kitab fikih sunnah ini cuma 2 poin saja. Lain seperti wudu. Mandi wajib itu cuma 2. Kalau 2 ini tercapai, habis selesai. Maka kita sah mandinya sesuai dengan syariat. Yang pertama apa? Niat. Mandi wajib itu yang membedakan dengan ibu bapak mandi hari-hari. Apa yang membedakan? Niat. Ya, ada orang berenang lagi junub nih dia, berenang air di sungai, air mengalir. Masuk dia niat mandi wajib, berdiri dia sudah suci dia. Yang penting seluruh badannya rata dengan air. Beda dengan orang yang berenang, ya tidak main-main, ya kan dia ada niatnya. Maka kalau dia hadas besar cuma nyemplung ke sungai, dia tidak berniat untuk mensucikan diri karena Allah ibadah, dia naik masih hadas. Karena apa? Karena fa'alahu bighairi niyah, dia melakukannya tanpa disertai niat. Maka yang pertama mandi itu rukunnya adalah niat. Ya. Di sini disebutkan idhiya al-mumayyizatu lil ibadati 'anil 'ada. Niat itulah ketika mandi wajib yang membedakan dia sedang mandi peribadahan atau mandi kebiasaan. Karena ada mandi kebiasaan hari-hari, ya kan? Tapi kalau Bapak Ibu sedang tidak junub, Bapak Ibu mandi pakai niat kan? Oh ada besar. Enggak ada kan? Mandi aja biasa. Mandi aja biasa. Itulah yang membedakannya, ya. Tetapi walaisatin niyyah illa amalan qalbiyyan mahdhar. Dalam kitab fikih sunnah ini disebut, tetapi tidaklah niat mandi itu kecuali amalan hati. Ya. Wa ma madaraja alaihi katsirun minan nas wa'tadaru min at-talaffuz biha. Walaupun ada sebagian di kalangan manusia yang menganjurkan melafazkannya. Ya, tetapi di Syekh Said Sabiq itu mengatakan fihi muhdats ghairu masyru', perkara ini bukan termasuk kewajiban syariat. Yang penting itu di hati. Loh Ustaz, katanya ada niat mandi wajib, niatnya bukan datang dari Rasulullah. Itu hanya ya yang diajarkan ulama-ulama kita untuk membantu nawaitul ghusla lirafil hadatsil akbari lillahi ta'ala. Itu tidak dari Rasulullah, tapi diajarkan ulama-ulama kita untuk mengajarkan kita nawaitul ghusl, aku niat mandi lirafil hadatsil akbari, untuk mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Lafaz itu dari mana? Tidak dari Nabi. Makanya boleh nggak menggunakan lafaz ini? Silakan, tapi jangan mewajibkan. Kalau memakai itu bisa. Sekarang saya nggak hafal. Kalau ada orang yang mewajibkan lafaz tersebut dan orang tersebut mandi, dia harus mandi junub karena junub dia baru kenal Islam 1 pekan, dia nggak hafal, akhirnya dia nggak mandi. Ya itulah kata saya sabik.
mentalafuzkannya bukan termasuk harus wajib dalam syariat. Itu hanya ya sebagian orang yang mengikuti ulama mutaakhirin kekinian yang melafazkan. Jadi bagaimana kalau ada orang yang baru mualaf nih, mualaf 3 hari, ya habis itu dia menikah sama-sama mualaf, terus habis itu berhubungan suami istri, belum hafal niatnya, ya udah pakai dalam hati aja, kan nggak mesti, ya. Silakan Bapak Ibu cari nawaitul wudu'a, nawaitul ghuslah, itu tidak ada satupun riwayatnya sampai ke Rasulullah. Itu hanya anjuran guru-guru lah, para ulama. Ya, niatnya mandi besar, mengangkat hadas besar itu boleh dibaca, tak dibaca, no problem. Ya Pak ya? Jadi jangan mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan syariat. Nah di sini ditegaskan niatnya adalah amalan qalbiyan mahdhad, niat dalam hati, amalan hati. Jadi yang penting cukup bermotif aja, bermotif, ya. Bahkan di dalam kitab ini dikatakan fayat bagi ya al-iqrar anhu wa qad taqaddama al-kalam ala haqiqat niyyah fil wudu. Kenapa? Niat itu hakikatnya amalan hati, dia tidak wajib untuk dilafaz kecuali ada satu ibadah yang memang harus disebut. Apa itu? Haji umroh. Niatnya harus disebut, harus dilafaz. Karena nggak pernah Nabi umroh kecuali Nabi sebutkan. Ya, nawaitul umrah. Ya, nawaitul haji wal umrata lillah. Ya, nah itu paling gampang kan? Ya, kemudian nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dan pakai niat itu. Dan setiap melaksanakan umrah atau haji, Nabi selalu melafazkan niat. Ya, nah itu. Bahkan di media sosial 5 tahun terakhir tentang niat berpuasa saja kan jadi satu perselisihan pendapat kalangan asalnya gitu ya. Karena apa ya? Karena memang tidak ditemukannya Nabi itu setiap puasa pakai niat. Ya, Nabi nggak pernah puasa gitu. Termasuk kalau malah kasubtu itu kan bukan dari Nabi, tapi ajaran para ulama. Oh silakan pakai aja Allah malah kasubtu apa? Nama itu somagodin ya. Nama itu somagodin an ada ifat dan seterusnya itu bukan dari Rasulullah. Tapi kalau kita mau mengucap udah biasa macam mana? Monggo. Tapi kalau orang tak mengucap jangan dibilang salah. Ya itu yang boleh silakan, yang tidak yang orang ngomong. Karena itu nggak harus bukan dari Nabi. Bahkan lafaz itu Nabi nggak pernah mengucapkan dengan lafaz itu. Yang pernahnya adalah, nah, tapi dari mana latar belakang melafazkan niat puasa ini muncul? Dari ketika Nabi datang ke rumah Aisyah, tanya hargain dan Isyai di rumah ada makanan tak? Waktu itu Nabi belum makan dari habis subuh, dari sebelum subuh, belum minum. Kemudian kata Aisyah nggak ada apa-apa. Kemudian belum berlafaz, idan fa'in bisahib. Kalau begitu aku puasa. Itu Nabi bilang. Nanti ke rumah Aisyah nggak ada makanan, akhirnya puasa hari itu. Nah itu Nabi melafazkan niat. Ya. Itu pun dibedakan oleh ulama. Yang boleh baru niat di pagi-pagi itu hanya puasa sunnah, karena hari itu Nabi puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan wajib berniat saat sahur sebelum fajar subuh datang, ya kan? Bahkan sampai ada ulama yang hati-hati, kita disuruh niat langsung sebulan, ya? Disuruh niat langsung sebulan. Karena apa? Dalam puasa Ramadan, puasa wajib itu harus diniatkan, ya. Walaupun masalah konteks melafazkannya itu pilihan, ya. Jadi yang pertama adalah niat, ya. Yang kedua, ghuslu jami'il a'dha, membasuh seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali. Bagaimana kalau ada orang niat mandi junub tapi ada satu bagian tak kena? Maka tidak sah mandi besarnya. Contohnya di mana Ustaz? Ternyata di balik di lipatan pahanya nih, ya. Ada dia mandinya mungkin duduk kan, sultannya mandinya duduk gitu ya. Lipatan paha dari awal sampai akhir dia mandi tidak terkena air, maka la tatimmu ghusluhu, tidak sempurnalah mandi dia. Makanya walaupun rukunnya hanya 2, tetapi harus terpenuhi niat dan sekujur badan terkena air wudu. Maka Bapak Ibu pastikan, ya, ketika sedang mandi junub itu langsung
harus semua terbasuh. Mana yang paling riskan terluputkan? Ya kalau pengalaman saya pribadi lah adalah di bagian ya jari-jari sama lipatan-lipatan. Jari-jari kaki itu ada upah dan lipatan-lipatan. Apalagi tidak semua di rumah kita sama metode guyuran airnya. Ada yang pakai gayung, ada yang pakai shower-showernya pelan. Kalau nggak diusap-usap kan, nggak lewat kawan itu air itu ke bagian badan. Ya, maka harus memastikan. Ya sebenarnya ini cuma dua itu. Makanya kalau saya bilang ada orang mandi junub, dia punya kolam renang, dia punya kolam yang airnya banyak, apalagi di sungai, dia nyemplung cuma pure aja, tapi semua badannya kena. Ya kalau nyemplung kan semua kena, apa bahasa kuyuk kan? Nyemplung, dia naik lagi dengan niat, itu naiknya dia sudah terangkat hadar akbarnya, sudah cukup. Ya, makanya di awal ketika kita bahas fikih wudu, saya bilang sebenarnya fikih mandi itu lebih mudah daripada wudu, karena wudu ada urutan-urutannya. Tapi kalau mandi yang penting niat dan sekujur badan kena air, kita basuh air, sudah beres. Ya, nah itu. Dalilnya adalah hadis umum, ya. Mohon maaf, dalilnya adalah ayat yang umum. Wa dalilu ala anna al-murad bi tartil al-ghusl ma jaa sharihan fi qoulihi ta'ala. Ya, sebagaimana secara sharih, secara jelas, secara eksplisit sudah disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan dekati sholat kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kau tahu apa yang kau ucapkan. Wala junuban illa abirin hatta tautasilu, dan juga orang yang junub jangan dia ke masjid, jangan mendekati sholat kecuali cuma lewat. Ya abiri sabilin, mau ngambil barang lewat lagi junub nih. Ya, ngambil sendal ketinggalan, ngambil payung, boleh. Ya, hatta tautasilu, sampai dia mandi. Maksudnya bagaimana? Sampai dia membasahi seluruh badannya dengan air dan berniat untuk mandi besar. Ya, nah, jadi ini yang dijadikan dalilnya. Rukun mandi cuma dua, selesai. Ya, itu saja. Ya. Ustaz, bagaimana kalau ada orang mandi junub yang cuma itu? Dia cuma niat, dia sudah bersih-bersih, kemudian dia guyur semua badannya. Apakah sah? Ya. Tapi katanya mandi junub itu ada urutannya. Nah, itu urutannya masuk ke bab sunnah mandi besar. Kalau tadi rukun kan? Rukun itu wajib. Kalau sunnah, kalau diamalkan mantap, nggak diamalkan nggak apa-apa, cuma kurang sempurna saja. Tapi tetap dia sah, namun tidak mendapatkan keistimewaan. Ya, oleh karena itu lanjutan bahasan kita adalah sunanihi, apa saja sunnah. Nah, di dalam muqaddimah tentang judul sunnah mandi junub ini disebut ya sunnu lil muktasil mura'atu fi'li rasul fi qasdihi. Kalau kamu ya seorang yang mandi disunnahkan, dicintai, kau menjaga apa-apa yang Nabi lakukan urutannya dalam beliau mandi junub. Jadi sunnahnya itu diambil dari pelaksanaan cara Nabi mandi junub seperti apa. Kalau bisa ya walaupun ini sunnah tidak wajib bukan rukun, ya kita mengikuti persis seperti ini. Dan saya pribadi juga begitu mengikutinya. Ya. Bagaimana urutannya? Yang pertama, Nabi itu ketika mandi beliau akan berniat. Ya, kemudian bi ghusli yadayhi thalathan, sebelum memulai apapun beliau akan ambil air untuk mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Ada juga hadisnya 2 kali. Jadi Nabi ya bersihkan kedua tangannya sebelum ini tangan beroperasional untuk melakukan mandi junub lanjutan. Kenapa? Memastikan ya tidak ada an-najis wal adab fi yadihi, di tangannya tidak ada najis dan kotoran.
Jadi jangan pula bapak mandi junub langsung aktifkan gayung, tapi di sininya masih ada di najis-najisnya, terlempar sana, tercampak ke sini, kena airnya, ya. Selanjutnya setelah mencuci kedua tangan, apa yang dilakukan beliau? Belum wudu dulu. Nah, kita banyak yang langsung wudu kan? Tapi Nabi itu thumma ghassala thumma yaghsilu farjahu. Setelah mencuci kedua tangannya, beliau mencuci kemaluannya, tempat di mana najis-najisnya itu ada. Selesai mencuci kemaluannya, biasanya beliau bilas tangannya lagi. Ya, setelah itu thumma yatawadda wudu'an kamilan kal wudu'i shalah, kal wudu'i shalah. Setelah cuci tangan, beliau mencuci kemaluan, kemudian beliau melakukan wudu persis seperti wudunya orang sholat. Jadi wudu, ya. Walaupun di pelaksanaan mandi junub ini sering kali Nabi wudu dengan normal dari semuanya, tangan, semuanya hidung, wajah, kepala sampai telinga, terakhir kakinya disisakan. Boleh khusus mandi junub, nanti kan pas selesai mandi mau keluar basuh kaki, boleh. Tapi kalau wudu biasa tidak disunahkan seperti ini. Ya. Ustaz, bagaimana kalau tidak ditakhirkan kakinya, langsung dia wudu seperti biasa terus dia lanjut mandi? Ya boleh, tidak ada masalah. Silakan diambil pilihannya itu. Ya. Dan itu catatannya kalau orang mandinya di wadah misalnya. Ya, misalnya di wadah atau di kolam dan yang lain-lain. Yang berikutnya thumma yafidul ma'ala ra'sihi talatan ma'a takhlil syi'ar. Kemudian beliau akan mengguyur air ke kepalanya 3 kali sambil takhlil itu apa bahasa Indonesia ya? Apa? Bukan dia gini. Menyela-nyela. Sambil kayak mijit lah ya. Menyela-nyela rambutnya. Tujuannya apa? Supaya air mengalir ke semua kulit kepala. Ya. Jadi itu termasuk sunnah tuh Pak. Kan ada orang-orang tua kita bilang gini-gini ya. Ya, kalau mandi itu sunnah taklil. Sama kayak orang yang berjenggot macam saya wudu tuh disunahkan taklil gitu. Ya. Tapi bapak kalau nggak ada jenggotnya nggak usah. Udah ngapain goyang-goyang, jenggot putih ya kan? Dapat sunahnya Ustaz, ya kan nggak ada jenggotnya gitu ya. Untuk meratakan. Jadi itu yang dilakukan Nabi. Liyasil alma ila usulih, disebutkan supaya air sampai ke betul-betul permukaan dari kulit kepala. Yang berikutnya summa yufidul ma'a ala sa'iril badan badiyan bisyaqil aiman thumma al-aisar ma'a ta'ahudi al-ibtaini. Setelah itu Nabi akan mengguyurkan air ke seluruh badan bermulakan dari bagian badan sebelah kanan. Setelah kepala dipijat-pijat, disilang-silang, beliau akan guyur, tapi guyurnya bagian kanan dulu, kanan, baru bagian kiri. Itulah yang disunahkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa dakhilul udhunaini wa surrah wa asabidir rijlaini wa dallaka ma yumkin dallakahu minal badan. Kemudian sampai beliau bersihkan ke telinga-telinga dalamnya, ke bagian pusarnya, ke seluruh jari-jari kakinya, dan beliau akan menggosok-gosok apa yang perlu digosok. Jadi ada orang yang mandi cuma siram tok, tapi yang paling sunnah adalah siram dan adalak. Dalam bahasa Arab namanya dalaka yudaliku, itu artinya sambil membasuhnya dengan tangan. Ya, jadi Nabi akan melakukan itu mana-mana yang diperlukan. Ya. Nah ini urutan tata cara sunnah. Sudah terbayang ya Pak ya? Jadi kita masuk dengan niat, pertama kita cuci dulu kedua telapak tangan. Setelah itu kita membersihkan kemaluan. Setelah bersihkan kemaluan kita bilas lagi tangannya. Ya. Setelah itu kita berwudu seperti wudu orang sholat. Setelah wudu orang sholat kita siram dulu kepala 3 kali. Kita pijat-pijat dan sela-sela. Setelah kita sela-sela kita siram seluruh badan bermulakan dari bagian kanan sambil menggosok-gosok mana yang perlu. Bisa dipahami? Sekarang kalau ada orang seperti ini mandi, berarti hadas besarnya sudah terangkat, dia keluar. Ya. Dan ketika dia habis mandi, apakah dia perlu wudu? Mayoritas ulama mengatakan tak perlu lagi. Kan sudah ada wudu di dalamnya tadi.
Jadi boleh nggak habis mandi junub seperti tadi mandinya, seperti tadi, langsung melaksanakan sholat pasca mandi? Boleh, boleh dengan syarat selesai mandi tidak melakukan perbuatan yang membatalkan wudu. Macam mana kalau habis mandi pas lakukan saking semangatnya tuh itu dia. Boleh nggak langsung sholat? Ya enggak, dia hadas kecil lagi. Ustaz katanya kalau ada orang yang melakukan pengangkatan hadas besar, hadas kecilnya juga terangkat. Ya betul, sepaket. Ya sepaket. Selama ketika dia melakukan mandi mengangkat hadas itu sebelum dia sholat tidak ada perbuatan yang membatalkan wudu. Ada orang kayak tadi nih sudah wudu, pas dia lagi mohon maaf ya, pas dia tadi kasusnya adalah kentut. Kemudian setelah dia beraduk, dia pengen lagi kemaluan. Boleh nggak langsung sholat? Tidak, dia sudah hadas kecil lagi. Kenapa? Wudunya, kesuciannya sudah terangkat karena dia melakukan perbuatan yang membatalkan wudu. Makanya Pak, Nabi itu bersihkan kemaluannya di awal. Jadi ketika proses mandi sampai selesai nggak pegang-pegang lagi, cuma di awal itu dibersihkan total. Ya, cuma kadang-kadang kita di mandi suka ada kebiasaan tangannya lah menjalar ke situ-situ lagi. Ya, itu membatalkan. Ya. Tapi kalau konteksnya dia mandi setelah itu seperti prosesi tadi dan dia tidak melakukan perbuatan yang membatalkan hadasnya, kesuciannya, dia tidak berhadas, dia boleh langsung melaksanakan sholat. Nah tadi kan itu urutannya Pak, berdasarkan tulisan-tulisan kita fikih. Sekarang dari hadisnya gimana? Nah ya, semua itu tadi diambil dari hadis Aisyah. Aisyah menceritakannya begini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi kana idza tasala minal janabah, jika beliau akan mandi junub, yabda'u biyaksil yadaihi, beliau akan memulai dengan mencuci kedua tangan beliau. Nah ini hadis ya. Kalau tadi kan kompilasinya ya. Tsumma yafrugu biyaminihi ala shimalihi, beliau akan menuang dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, fayaksilu farjahu, untuk membersihkan kemaluan. Ingat kalau Nabi ini hadisnya, Nabi ambil air tangan kanan, tuang ke tangan kiri, bersihkan farjinya pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Ya. Tsumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah, selesai bersihkan kemaluan, beliau akan berwudu seperti wuduknya orang sholat. Tsumma ya'khudhul ma'a, kemudian beliau akan mengambil air, wa yadkhul asabi'ahu fi usulis syi'r, beliau akan ambil air, beliau akan masukkan jari-jarinya sambil mengangkat air ke kepala sampai permukaan kulit kepala. Hatta idza ra'a annahu qad istabarra, ya, kalau beliau sudah rasakan ya di kulit kepalanya semua rata dengan air, ya, hafana ala ra'sihi thalatha hafayat, beliau akan tutup tadi dengan 3 kali siraman di kepala. Tsumma afadha ala sa'iri jasadi, selesai dari kepala beliau akan meratakan air ke seluruh badannya. Ya. Nah ini hadisnya riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Ya. Ada lagi di riwayat yang lain, tsumma yukhallil biyadihi syi'ruhu, pernah beliau mengilang-ilang dengan jarinya di bagian rambutnya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa, sampai beliau sudah merasa telah basah semua rangkumannya. Basyarathu afadha alaihi al-ma' thalatha marrat, beliau akan siram kepalanya sebanyak 3 kali. Ya. Nah ini hadis tentang beliau mandi junub. Ada banyak hadisnya yang serupa, cuma perbedaannya paling ketika beliau basuh telapak tangan di awal itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tapi urutannya adalah seperti ini. Ya. Mau dibacakan semua atau udah cukup? Cukup lah ya. Mirip-mirip. Ya, dalam riwayat yang lain. Ada lagi dari riwayat Maimunah, rata-rata yang menceritakan tentang mandi junubnya ya istrinya, nggak mungkin sahabat, ya kan? Karena siapa orang yang melayani beliau di bagian-bagian privat, maka istri-istrinya yang lain meriwayatkan dari hadis-hadis tentang mandi. Ya,
Kemudian bagaimana fikih mandi wajibnya wanita? Dalam kitab fikih Sunani ada bab namanya ghuslul mar'ah. Mandinya seorang wanita. Ternyata di sini disebut ghuslul mar'ati ka ghusli rajuli. Mandinya wanita secara fikih, secara sunnah sama dengan laki-laki. Illa innal mar'ah la yajibu 'alaiha an tanqudha saghiratiha. Cuma wanita itu punya keringanan. Kapan? Ketika rambutnya panjang, dikuncir, ternyata boleh untuk tidak dibuka. Boleh tidak dibuka dengan syarat tetap diguyur masuk ke bagian permukaan kulit kepala. Perbedaannya cuma di sini. Ya. Jadi seperti itu yang perbedaannya. Oke, jadi sudah terbayang tentang rukun dan sunah-sunah mandi wajib. Nah sekarang ada terakhir, sebelum nanti setelah ini kan tayamum kita habiskan di pertemuan kali ini, ada 5 perkara yang terkait dengan mandi wajib. Yang pertama, ya, ini yang sering jadi desas-desus tentang mandi wajib. Yujzi'u ghuslu wahidin an haid wa janabah. Yang pertama, boleh mandi sekaligus, ya. Mandi untuk haid, setelah haid dan mandi junub. Jadi boleh dibuat satu paket. An jum'atin wa idin. Begitu juga tadi yang saya katakan, boleh seseorang mandi wajib di hari Jumat dan kebetulan hari Id. Apakah dia harus mandi niat untuk Jumat dan pagi dulu sebelumnya dia mandi juga, mandi sholat Id. Kemudian pas ke Jumatan dia mandi lagi Jumatan. Ya bagusnya sih begitu, bagus. Cuman air susah, air habis. Ya, bagaimana kalau dia menjamak satu mandi untuk 2 kegiatan? Boleh, ya diperbolehkan. Al-an janabah wa jum'ah, atau orang yang junub dan Jumatan. Dia hari Jumat mandi, dia mau ke masjid, tapi dia junub juga malamnya, gitu ya. Apakah dia harus mandi junub sebelum subuh? Di malamnya dia junub, dia sebelum subuh mandi, dia sholat subuh, berkegiatan sebelum Jumat mandi lagi. Boleh, kalau airnya cukup, kalau waktunya cukup, kalau tenaganya banyak. Tapi kalau dijadikan satu paket, boleh atau tidak? Boleh. Oh saya kan tadi kayak pertanyaan bapak yang lalu, macam mana Ustaz? Saya sudah mandinya sebelum subuh, ya. Terus kemudian mau berangkat Jumat, saya tidak berangkat lagi, tidak mandi lagi. Boleh. Ya, kenapa sebelum subuh mandi? Ya mandi aja, saya biasanya mandi sebelum subuh, boleh. Kecuali ada orang yang bilang gini, saya mandinya sebelum subuh, karena harus. Nggak tahu nih, habis dinas malam nih. Ya, dan ketika itu sebelum subuh saya mandi karena saya tadi malamnya junub. Kenapa? Dinas bersama istri. Dinas bersama istri. Bagaimana ketika Jumatan dia tidak mandi lagi? Boleh, boleh. Cukup satu mandi untuk 2 paket perkara. Selama di sini dibilang idza nawa al-kulla, kalau niatnya untuk semuanya. Saya niat mandi junub supaya saya akan hadas besar. Sekaligus ya Allah dalam hati saya mandi Jumat. Gitu, niatnya digabung. Ya. Nah itu. Yang kedua, idza tasala min al-janabah, kalau seseorang mandi dari junubnya walam yakun qad tawadda yaqumul ghusl 'anil wudu, ya. Maka dia tidak berwudu lagi, maka mandinya cukup mewakili wudunya. Kenapa nih hukumnya begini? Mandi besar itu dia mengangkat hadas besar. Wudu itu gunanya untuk mengangkat hadas kecil. Kalau seseorang melakukan perbuatan mengangkat hadas besar, yang kecil ikut terangkat ya? Hadas kecilnya yang ikut hilang. Maka apakah dia boleh langsung melaksanakan sholat? Yang tadi kita bahas, boleh selama dari mandi sampai menjelang sholat dia tidak melakukan perbuatan yang menjadikannya hadas lagi. Oke? Jadi gampang ya pertanyaannya Bapak Ibu, kalau sudah mandi junub, selama tidak pegang-pegang, selama tidak kentut, selama tidak pipis, langsung sholat pasca mandi diperbolehkan. Dalilnya apa Ustaz? Jangan bicara-bicara saja. Dari Aisyah. Kata Aisyah, kana Rasulullah la yatawadda ba'dal ghusl. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi tidak berwudu lagi setelah beliau melakukan mandi. Ya. Kemudian
Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu qala li rajulin, satu hari Ibnu Umar pernah menasihati seseorang laki-laki. Ya, karena apa? Antara mereka ada pembicaraan. Bicaranya bilang gini, "Inni atawaddu ba'dal ghusl." Ya, aku habis mandi junub masih wudu lagi. Ya. Maka kata Ibnu Umar, "Laqad tadhammaqat." Ya. Kamu sudah bikin diri kamu jadi repot. Kenapa? Karena mandi besar itu di bawahnya wudu, wudu itu di bawahnya mandi. Kalau kamu sudah mandi, tidak perlu kamu berwudu lagi, karena mandi mengangkat hadas besar, wudu mengangkat hadas kecil. Kalau kamu melakukan ibadah untuk mengangkat hadas besar, yang kecil pun ikut hilang. Selama tadi tidak membatalkan lagi. Kalau habis mandi nih Pak, Bapak sudah anukan pipis lagi, habis pipis Bapak hadas lagi, nggak bisa. Jadi macam mana kalau kita habis mandi junub kita kentut lagi setelah selesai, atau maaf pegang kemaluan lagi, atau maaf dia pipis, maka Bapak Ibu tidak bisa sholat karena statusnya sudah tidak terangkat hadas. Hadas besarnya terangkat, Bapak Ibu hadas lagi yang kecil, nggak bisa sholat. Macam mana caranya? Wudu ulang. Ustaz, macam mana kalau ada orang yang sudah mandi junub, dia tidak melakukan perbuatan yang membuat hadas, tapi dia ingin wudu lagi? Dia tetap ingin sebelum sholat aku harus wudu lagi. Afdol. Bisa dipahami? Nah, itu yang afdol. Ya. Tapi kalau tidak mau wudu lagi, nggak batal, nggak hadas, ya itu syariat. Tapi ada orang yang ingin ambil keutamaan. Kenapa saya tetap mau wudu lagi? Habis wudu saya sholat 2 rakaat, sholat syukur wudu, gitu kan? Seperti amalannya bilang itu bagus. Ya, ya itu ya. Yang kedua, perkara tentang hal tersebut. Yang ketiga, yajuzu lil junubi wal haidi izalata syi'ar. Orang yang junub boleh untuk memotong rambut bulu-bulu. Karena dulu ada desas-desus begini, kamu lagi junub jangan cukur ini, jangan cukur itu. Kenapa? Nanti itu bagian rambutnya belum dimandikan, untuk di hari kiamat. Itu nakut-nakuti. Kalau nak melarang harus ada dasarnya. Dalam kitab fikih sudah beliau tegas, boleh orang yang junub, orang yang haid untuk mencukur rambut, waqasul dhufar, memotong kuku, wal khuruju ila suq, dia keluar ke pasar lagi junub boleh juga. Bahkan ada hadis kok, sahabat yang junub langsung jihad meninggal kan? Langsung jihad meninggal, dia baru malam pertama. Karena panggilan perang mendesak, langsung keluar, dia nggak mandi dulu, langsung terbunuh, mati syahid, masya Allah. Dan dalam seluruh rangka ini Nabi tidak mengingkari, kenapa dia nggak mandi dulu? Ya kalau dia mandi dulu, udah rata duluan, nanti diserbu oleh musuh. Maka itu diperbolehkan. Ya, min ghairi karahiyatin, perkara ini tanpa ada kemakruhan. Apa saja yang dibolehkan? Kata Atha bin Abi Rabah, orang yang junub boleh yahtajib itu hijamah bekam, ya. Wa yaqlimu adhafir, memotong kuku, wa yahlik ra'sahu, cukur rambut, wa illam yatawadda, walaupun dia tidak wudu. Ini hadis riwayat Bukhari. Walaupun yang bagus wudu dulu. Kalau habis malam ya Pak, junub hubungan suami istri, bapak mau berkegiatan, ibu mau berkegiatan, bahkan mau tidur, mandinya besok aja lah. Saya nggak mandi malam ini, junubnya malam. Itu disunahkan memang wudu dulu. Wudu. Ya, tapi pernah nggak ketika junub malam dengan istrinya beliau tidak mandi malam itu? Ya sering, dan beliau berwudu sebelum tidur. Ya, ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Yang keempat, ya, laman sabidukhulil hammam in salimat dakhil minan nadari ilal awrat. Boleh nggak seorang yang junub masuk ke kamar mandi? Maksudnya kamar mandinya umum, tempat mandi umum, pemandian umum. Ternyata di sini dikatakan boleh selama orang yang masuk selamat auratnya dari dilihat orang lain. Wasalima min nadrin nas ila auratihi, dan orang-orang tidak melihat kepada auratnya. Ya. Kenapa? Dulu di zaman awal-awal banyak pemandian itu, tidak semua rumah itu ada tempat mandi yang layak. Tidak semua.
Ya, jadi kadang-kadang mereka melakukan mandi di pemandian umum, diperbolehkan selama bisa ditutup auratnya. Ya, tetapi Bapak Ibu, batasan itu aurat tidak boleh dilihat oleh yang lain, walaupun kita sejenis, Pak. Makanya kalau kita harus mandi di tempat umum, ya misalnya bilasan berenang, itu kita harus tetap tutup aurat, Pak. Oh, sama-sama laki-laki, sama-sama perempuan, biasa lah, nggak apa-apa nampak ini. Nggak boleh Ibu. Perempuan sama perempuan nggak boleh saling lihat aurat. Kami kan sejenis, ya nggak boleh. Itu mencegah supaya tidak ada ketertarikan bisikan setan suka sesama jenis. Orang biasa laki-laki sama-sama mandi, belalainya sama-sama nampak. Nggak boleh, kata Nabi apa? La yanzuru rajul ila auratir rajul. Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Wala tanzurul mar'ah ila auratil mar'ah. Begitu juga perempuan, jangan melihat aurat perempuan yang lain. Ya, hadisnya jelas itu, Rasulullah mengatakan nggak boleh. Ya, jadi tetap ada batasan. Walaupun laki-laki dengan laki-laki tidak boleh saling melihat aurat, nggak boleh. Makanya ada aurat yang tidak boleh dilihat lawan jenis, tapi ada aurat yang tidak boleh dilihat sejenis. Ya, sejenis pun tetap tidak boleh. Jadi tidak ada kebolehan dalam syariat kita sejenis buka-bukaan total, nggak boleh. Tetap harus menutup aurat. Ya. Yang kelima, la baksa bitaksyifil aqdha bimandi. Boleh orang yang mandi mengeringkan dengan handuk. Jadi kalau orang mandi atau wudu pakai handuk boleh atau tidak, Bapak Ibu? Boleh. Ya, karena ada yang bilang jangan diaduk. Jangan diaduk, melarang. Ya. Ternyata diperbolehkan. Terutama apa? Di musim dingin. Ada negara-negara seperti di New Zealand itu kan kalau musim sapi wudu itu kayak pakai air kulkas. Ya, kalau kita nggak basuh pakai handuk, habis wudu sholat gemetar ya. Macam mana kalau di musim dingin? Boleh diulang. Di sini dikatakan fi shaif wa fi syita. Bagaimana kalau dia biasa memang menggunakan handuk walaupun di musim panas? Boleh kok, nggak masalah. Cuma kehilangan keutamaan. Iya boleh, cuma kehilangan keutamaan. Apa keutamaannya? Kalau kita habis wudu lah khususnya, tetesannya itu adalah ampunan dosa. Kan kata Nabi gitu, kharajan min wajhihi, orang yang berwudu basuh wajah, menetes itu keluar dari wajahnya dosa-dosa yang dilakukan matanya. Ada orang berwudu, netes dari tangan kanannya, keluarlah dosa-dosa yang diperbuat tangan kanannya. Kalau diaduk nggak ada keutamaan itu. Tapi kalau bicara hukum boleh ya boleh, cuma ya itu kehilangan keutamaan. Ya, begitu. Jadi kalau dalam keadaan yang normal-normal saja kita menahan-nahan sedikit dingin itu nggak apa-apa, karena apa? Ada keutamaan. Tapi ketika ditanyakan boleh atau tidak, boleh. Ya. Yang terakhir, yajuzu lirrajuli an yaktasila bi baqiyatil ma'i alladhi iktasalat minhul bar'ah waqs. Boleh mandi dengan satu bejana yang sama lagi perempuan, khususnya suami istri. Kenapa? Kata Aisyah, ya iktasaltu ana wa nabi ya bi inain wahid. Aku pernah mandi bersama Nabi dengan satu wadah air yang sama. Ya. Dan ternyata termasuk rahasia-rahasia keromantisan suami istri adalah mandi bersama. Bapak Ibu yang sudah lama nggak mandi bersama, bolehlah hari Ahad besok dipraktikkan. Ya. Tapi kalau anak ada banyak, nggak usah lagi. Nanti sibuk. Mama, Bapak, ngapain gitu? Ya. Tapi kalau di momen-momen private, silakan mandi bersama. Ustaz, saya nggak biasa mandi bersama ini, maksud saya juga ya. Ya, karena durasi istri dan suami beda mandinya, Pak. Kalau kita kilat, Pak. Kalau istri ini lama, ya banyaklah yang diurus-urus banyak, ya jadi kelamaan gitu ya.
Ya, jadi diperbolehkan mandi dengan satu wadah yang sama antara istri dan suami. Ya, selesai mandi junub. Ada pertanyaan, silakan. Nama ya, silakan Pak. Gak jadi mandi. Dari pertanyaan beliau, apakah ada cara mengangkat hadas besar tanpa air? Bisa. Tayamum. Kapan keadaannya? Ya, ketika la wujudul ma, tidak adanya air di situ. Boleh tayamum. Ya, makanya ayat tentang tayamum itu secara umum, ya, ayat tentang tayamum mengatakan bahwasanya ada kata-kata kuncinya begini Pak. Ya, ayatnya begini. Wa in kuntum marda aw ala safar, kalau kamu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian buang air besar, au lamastumul nisa, atau kalian menyentuh lawan jenis perempuan, falam tajidu kalian tidak mendapati air, ya, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Caranya bagaimana? Sama, famsahu biwujuhikum wa aydikum, basuh wajah dan tangan. Pernah nggak terjadi di zaman Nabi? Pernah. Bahkan ada yang dipaksa pakai air meninggal di zaman Nabi. Waktu itu satu perang, ya, Nabi nggak ikut. Ya. Di zaman Nabi itu ada yang namanya ghazawat, perang-perang. Ada yang namanya sariyah. Ya, kalau ghazwah itu ghazwah artinya perang. Kalau sariyah itu artinya utusan yang dikirim perang. Kalau bahasa hadis nih, ya, ghazawat berarti Nabi ikut. Tapi kalau sariyah, Nabi cuma mengontrol dari jauh, beliau nggak ikut. Hari itu beliau nggak ikut. Sahabat pergi, ada yang terluka, bocor kepalanya bocor. Sebelum sampai ke Madinah, sampai ke bertemu Nabi, mereka transit lah malam-malam. Malam-malam itu yang terluka dibocorkan. Dia tidur mimpi dia Pak, mimpi, ya. Setelah mimpi, dia bingung, subuhnya kan harus sholat. Dia tanya, hal ya ladaiya rukhsah an atayammama, apakah saya punya keringanan supaya bertayamum jangan mandi? Tiba-tiba ada di antara sahabat yang kurang literasi, semangat bercakap tapi kurang dalilah. Alaikal ghusl wa anta tuqaddir ala dzalik, kamu harus mandi, kamu mampu mandi, sementara kepalanya luka. Di ayat ini wa in kuntum marda, kalau kamu sakit atau perjalanan, ya, atau ketika itu kamu nggak dapat air, maka kamu tayamum, mandilah kawan ini, masuklah air sampai ke dalam otak-otaknya. Apa yang terjadi? Tubuh Fia meninggal dia. Sampai ke Madinah, ya, pengurusan jenazahnya dia, Nabi absen, mana fulan? Meninggal. Kenapa meninggal? Dia terluka begini, sehingga disuruh mandi dan dia meninggal. Nabi langsung tegur, "Qatalu, kalian semua bunuh dia." Kenapa? Kenapa kalian tidak bertanya? Waktu itu memang ada sahabat yang alim, tapi yang jawab ini pandai-pandai. Kan nggak semua sahabat tahu dalil, Pak. Nggak semuanya hafal. Ada sahabat yang pandai, tapi kamu harus mandi. Ini yang jeletuk ini. Iya. Kata Nabi, bukankah obatnya ketidaktahuan adalah as-su'al, kalian bertanya? Ya. Sebenarnya cukup bagi dia. Boleh pilihannya apa? Dia basuh badannya di bagian yang luka, diperban, berbanyak diusap, atau dia bisa tayamum saja. Karena mandi memudorotkan nyawanya, dia bisa tayamum. Nah, berarti bisa mengangkat hadas selain dengan air, dengan tayamum, selama la wujudul ma, tidak adanya air. Saya pernah kejadian waktu saya masih remaja.
naik bis lah kita, ada program Quran, saya masih remaja. Naik bis dari Jakarta Timur ke Jogja. Nama bisnya Ramayana. Apa ya sedikit jauh mungkin tahu. Dingin. Ya. Kemudian ya saking dinginnya masih muda lagi gitu kan Pak. Termimpilah yang indah-indah kan. Ya termimpi yang indah-indah. Ya basah semua. Basah. Aduh gimana nih? Baju mama. Saya mau mandi lah di bis itu. Ada kamar mandinya. Cuma macam disco Pak. Namanya bis antar kota kan. Lama. Akhirnya apa? Waduh saya gak bisa mandi. Udah saya gak mandi. Saya tunggu lah di bis. Sampai saya tiba di sana. Tibanya jam 9. Saya belum sholat subuh. Karena saya duduk kan. Akhirnya sampai ke situ makan sarapan. Ustaz-ustaz saya yang saya sarapan, saya sibuk mandi. Ditegur gini, antum ngapain ahli dah? Mandi Ustaz, baru belum sholat subuh. Nah, kenapa nggak sholat subuh? Junub. Ya, teman-teman saya yang lain sholat di bis, junub. Terus, ya disusah mandinya di dalam bis. Bisnya nggak berhenti-berhenti. Sampai saya jam 9 ini nyampe. Dia bilang, kenapa antum nggak tayamu? Iya. Kan susah dalam keadaannya, sementara waktu sholat sudah datang. Kamu bisa tayamu. Kenapa nggak tayamu? Ya hadisnya belum terbaca dulu Pak. Kitabnya belum terbaca. Jadi diperbolehkan dia bertayamum untuk mengganti wudu. Kalau di sini dalam ayat dikatakan falam tajidu ma'a, dia tidak menjumpai air atau dia tidak bisa mengakses air seperti orang yang sakit tadi. Kan nggak mungkin kalau orang misalnya, nih mohon maaf ya, orang lagi alergi, ada alergi penyakit kulit itu namanya apa? Bindulannya lebih parah tuh. Kalau orang bindulan boleh kena air kan? Nggak boleh kan? Ada yang sampai luka-luka tuh Pak, sampai luka-luka gitu ya. Nggak boleh kena air. Terus kalau dia malamnya duduk pipi gimana? Kalau dia paksa mandi kena air, sakitnya akan tambah panjang. Bagaimana dia tayamu? Boleh. Karena ayatnya wa in kuntum mardha aw ala safarin. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan. Ya, saya tadi konteksnya lagi dalam perjalanan. Jadi bisa ya, dengan beberapa syarat-syarat keuzuran alasan. Ya, ada lagi Ibu, tadi Ibu bilang kalau mandi berdua nggak jadi mandi gitu. Tidak usah. Gak usah apa-apa. Karena ternyata memang tidak ada dalil-dalil hadis dari Nabi yang mengatakan kuku dan rambut yang dipotong itu menanggung karena dia tak kenapa dijulurkan. Gak apa-apa. Boleh kok. Gak ada larangan, gak ada celaan, boleh, gak ada masalah. Ada lagi? Ya, sila Ibu. Ya. Apa? Betul ya. Sah, selama airnya tidak kena cipratan luar. Airnya bersih, terjaga, aman, gak dikobok, boleh. Apalagi Ibu di babnya kan ada kerannya kan? Iya, di keran, nyalakan keran dia sudah jadi air yang mengalir. Ya, kita wudu pakai keran di rumah, kerannya dari toren juga kan? Airnya dari toren juga kan? Iya. Boleh Ibu, selama airnya tidak dicelup-celup, tidak jadi mustahab, boleh. Iya. Lagi silakan. Saudara kita tidak boleh. Jadi caranya adalah dia mencari orang yang sejenis, ya. Bahkan begitu, termasuk misalnya ada yang meninggal, kemudian
yang meninggal ini perempuan, tapi petugas fardu kifayahnya semuanya laki-laki. Ada yang perempuan. Biasanya yang tugas mandiin mayat perempuan lagi pulang kampung. Macam mana? Cari lagi orang lain, pemandi jenazah di kampung lain datangkan. Begitu. Ya. Jadi mertua, ya sebenarnya ada tetap aurat yang tidak boleh dilihat walaupun dia mahram. Saya nih, misalnya saya punya adik perempuan, kan halal aja sama dia kan, tapi aurat inti yang vital itu saya nggak boleh tengok. Gitu. Aurat ini nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya. Maka batasannya dari mana? Dari sini, dada sampai bawah, nggak boleh nampak. Kalau orang kufur itu boleh nampak aurat. Orang kufur itu ada dalam Al-Baqarah dimakrumkan nampak aurat. Gak wajib lagi pakai jilbab. Walaupun banyak yang saya kenal nenek-nenek, saya tetap mau berjilbab loh Ustaz, walaupun gak wajib lagi. Itu sudah menjadi adat dan bagus. Walaupun secara hukum tidak ada lagi. Ya. Jadi gitu ya Bu, yang sakit tadi saudaranya laki-laki. Dia tidak punya istri. Kalau ada keluarganya yang laki-laki diutamakan dulu. Ya. Kalau memang gak ada lagi ya kita bantu, gak ada masalah. Tapi yang bagian vital-vitalnya jangan nampak, jangan terbekat. Gitu. Yang bagian vital-vitalnya. Kalau kami bisa lagi bagaimana? Saya pernah ada paman saya begitu. Akhirnya kami sewa perawat, patungan. Sewa perawat 1 hari 150. Patungan lah anak beranaknya. Paman saya waktu itu udah menikah. Tahu lah mungkin sesuatu. Sukarman paman. Gak menikah sampai meninggal, bingung atau berawat. Adik saya mahram, tapi dia perempuan, saya kesibukan. Akhirnya gimana caranya? Kami sewa perawat yang laki-laki, kami bayar patungan. Ya kita bayar aja yang laki-laki. Tapi tetap aja perawat itu walaupun laki-laki, ketika dia cuci bagian yang vitalnya, tetap harus ditutup. Kita mandikan mayat aja bahkan nggak boleh dipegang langsung. Gak boleh mandikan mayat ditengok, mohon maaf ya, dadanya. Pemandi mayat melihat kemaluannya bapak-bapak yang dimandikan, besar juga ya. Boleh. Makanya ada dalam kitab ini tetap pakai basahan, ya, dan pakai sarung tangan. Itu adanya. Walaupun ya sama-sama mahrum, tapi ada memang bagian vital itu nggak boleh tertampak. Ada lagi? Silakan. Dia suami boleh. Suami boleh bebas. Tapi saya lupa, suami sendiri kan? Oh. Aku takut sama suami biar baik gitu kan? Iya. Boleh aja, tapi jangan nampak kali dari belakangan boleh. Anak sama mama aja nggak pantas, mohon maaf ya. Dadanya itu dinampakkan secara total. Ya nggak apa-apa. Ya, jangan menampakkan secara total. Ibu punya anak kecil juga jangan nampakkan. Biasa ada anak kecil, ya, anak laki-laki nengok mamanya mandi, nanti dia terbayang yang lain, tubuh wanita yang lain. Jangan, memang harus tetap dijaga supaya tidak mengganggu pikiran-pikiran. Dan jangan nanti nggak jadi sholat. Dah lewat. Udah pas lah. Oke ya, nanti kita sambung lagi bahas tayamum. Nah, yang berikutnya ingatin bahas tentang tayamum. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.